pernah ikut politik. Dengarkan ceramah saya dari A sampai Z. Saya tidak pernah ikut politik, saya bukan orang partai, saya tidak pernah menyebut calon, saya tidak pernah menyebut partai. Dengar baik-baik. Saya mengajak seluruh masyarakat Medan, seluruh jamaah supaya memilih pasangan aman, Bapak Akhyar Nasution dan Ustadz Salman. Bahwa saya bertemu orang, tokoh politik, maka semua orang bertemu, tidak pernah mengajak. Saya mengajak seluruh masyarakat Medan. Pahami dengan baik. Jumpa lagi Kisanak. Pasangan Akhyar Salman yang merupakan tokoh petahana di Pilkada Kota Medan dalam hasil hitung cepat dikalahkan oleh pasangan Bobi Nasution Aulia. Bobi Aulia meraih angka 52,8%, sementara lawannya hanya meraih 47,2%. Kekalahan Akhyar Salman ini cukup mengejutkan Kisanak. Padahal pasangan ini sudah di-endorse oleh Somad, seorang penceramah agama kondang yang belakangan suka dengan kegiatan dukung-mendukung saat pemilu. Pada Pilpres 2019 lalu, Somad juga mendukung pasangan Prabowo Sandi, tetapi ternyata yang menang adalah lawannya Jokowi. Amin. Setelah Bapak jadi nanti, karena ulama berijtima mendukung Bapak, alam gaib pun mendukung. Saya mengajak seluruh masyarakat Medan supaya memilih pasangan aman. Kisanak yang benar, kita tidak tahu apakah ini yang disebutkan dengan istilah kutukan Somad. Siapa saja yang di-endorse Somad berpeluang kalah dalam pertarungan politik. Jika karir endorser Somad diteruskan, tentu ia akan laku keras. Pasangan yang bertarung bisa meminta Somad untuk mendukung lawan mereka. Dengan dukungan Somad tersebut, diperkirakan lawannya akan kalah dalam pemilu, seperti contoh yang baru saja terjadi. Sementara itu, ketika ada orang mau ikut pemilihan nantinya dan mereka ditanya apakah mereka kenal Somad, sontak mereka akan menjawab, "Somad siapa ya?" Jawaban itu adalah standar agar mereka bisa memenangkan pemilihan. Kisanak yang budiman, seorang pengamat menilai kekalahan Akhyar Salman di Pilkada Kota Medan ini memang banyak disebabkan oleh peran Somad. Kita tahu Somad pernah mengharamkan permainan catur dalam salah satu ceramahnya. Sedangkan anak-anak Medan dikenal hobi bermain catur. Walhasil, ketimbang hobinya nanti diberangus karena fatwa Somad, lebih baik mereka memilih Bobi Aulia untuk wali kota Medan. Setidaknya dengan pilihannya itu, mereka masih bisa main catur di pengkolan atau terminal seperti biasanya. Badang ay dala ko. Bay diyo yan. Nahulok ko. Wajib dong narawak. Sungay dala ko. Dua hari ko. Kita tentu tidak pernah tahu apa motif Somad dengan menjadi endorser politik. Apakah motifnya polkadot atau kotak-kotak? Kisanak yang ini, Somad sendiri mengaku tidak memikirkan menang atau kalah saat mengendorse. Ia hanya mengendorse saja. Soal ternyata jagoannya kalah, itu tidak berpengaruh pada rezeki Somad. Sama seperti artis iklan sabun yang tidak bertanggung jawab terhadap hasil penjualan sabun yang diiklankannya. Tetapi Kisanak, jika yang memerankan iklan sabun orangnya kumal, sudah pasti nggak ada orang yang mau beli sabun tersebut. Meskipun produsen sabun mengiming-imingi pembeli dengan bonus masuk surga. Akibat perannya sebagai endorser politik ini, banyak orang yang mengkritik Somad.
Tapi ia sendiri tidak peduli Kisanak. Dalam salah satu cuitannya ia mengatakan, kalau terus-menerus dipuji orang, ia khawatir akan menjadi Fir'aun. Ini adalah sebuah komentar yang menunjukkan kerendahan hati Somad. Tetapi Kisanak, kalau Somad jadi Fir'aun, apakah Fir'aun akan berubah juga menjadi Somad? Inilah yang dinamakan lokir dalam permainan catur yang pernah diharamkan Somad. Ibarat sebuah pepatah, berakit-rakit dahulu, berenang ke tepian. Tetapi kita tidak tahu apakah Somad bisa berenang. Sedangkan Fir'aun dipastikan tidak bisa berenang. Buktinya ia tenggelam di laut air. Kisanak, kita ikuti berita kedua. Sebuah foto yang dicitrakan sebagai jenazah anggota FPI yang tewas ditembak polisi beredar di masyarakat. Pada foto itu terlihat si jenazah sedang tersenyum. Kontan saja, para anggota FPI menyambut foto itu dengan ungkapan kematian syuhada dihiasi senyuman. Mereka ramai-ramai memviralkan foto tersebut. Bahkan ada yang bilang, selain tersenyum, juga bau jenazahnya wangi sekali. Maklum, Kisanak, sebagian mereka memang berprofesi sebagai penjual minyak wangi oplosan. Padahal, ternyata orang yang difoto masih hidup dan segar bugar. Jadi bukan hanya tersenyum, ia juga bisa tertawa-tawa sendiri. Viral di media sosial nih. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Jadi sudah lawas kah atau hanya harganya gambar dah? Itu gambar kemarin itu pas waktu acara Habib datang itu kan tulis kayak itu kirim ke pembela ulama Habib Sudan. Pas disebut orang Muhammad Suci Hadapi lah. Mungkin pengaruh karena kebetulan yang Mbak Anam itu gambarnya ada ketahuan, ya sudah. Mata rawangnya mau mati takurihing kan mati syahid. Mungkin inilah salah satu mukjizat Rizik yang diyakini. Ia bisa membuat jenazah hidup lagi sambil cengengesan. Kondisi seperti ini dikenal dengan istilah mati ketawa ala FPI. Jenazah yang mati bisa ketawa-ketawa sendiri. Memang Kisanak, untuk urusan goreng-menggoreng jenazah, mereka termasuk jagonya. Kita masih ingat kasus Pilkada Jakarta yang membuat nasib sebagian jenazah tidak bisa disolati. Karena sering dijadikan bahan mainan politik, ada yang mengusulkan sudah waktunya Indonesia memiliki komisi hak asasi jenazah. Komisi ini bertugas untuk melindungi hak-hak jenazah agar tidak dipolitisasi oleh para preman berjubah berbungkus agama. Kisanak yang benar, berkenaan dengan berbagai kejadian tersebut, kini polisi menetapkan Rizik sebagai tersangka dalam kasus pengumpulan massa di Petamburan. Ia juga dianggap menjadi tokoh yang memerintahkan anak buahnya melawan petugas kepolisian yang akhirnya menyebabkan 6 nyawa melayang sia-sia. Rizik adalah salah satu dari 6 orang lainnya yang dijadikan tersangka oleh kepolisian. Dengan ketetapan ini, kini status Rizik sudah jelas. Yang belum jelas sampai sekarang adalah statusnya Firza. Apakah ia masih menjomblo sampai saat ini? Kita berdoa di sana, semoga Firza dianugerahkan sebagai jojoba, jomblo bahagia. Sementara itu, Maher At-Tulaidi kini memiliki julukan lain lagi, Maher Sang Cengengers. Ia yang tadinya garang mengancam Nikita Mirzani menangis terseduh-seduh begitu ditangkap polisi karena bacotnya di media sosial. Dalam wawancara dengan Detik, Maher terlihat berseragam oranye. Tidak terlihat lagi jilbab yang biasa digunakan Maher hingga kita susah membedakannya dengan Neno Warisman. Kisanak, sebuah pepatah mengatakan, ada gula, ada semut. Tolong disapu dong.
Anda sedang berada di channel paling update seangkasa. Lemesin aja, bro. Terima kasih.